Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah, rahmat, dan kasih sayangnya lah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat serta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan di acara kajian fikih praktis rutin setiap hari Sabtu, dan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, senang sekali bisa menemani pagi hari di hadapan hadirin sekalian untuk sama-sama menyimak ilmu yang insya Allah bermanfaat yang akan dibagikan oleh Ustadz Ngatmoyono ST. Ada yang berbeda, ada yang spesial dari kajian fikih praktis di hari Sabtu ini. Ya, memang hari ini kita tidak siaran langsung, tetapi kita siaran tunda karena satu dan lain hal. Tapi mudah-mudahan manfaat yang dirasakan masih bisa tetap sama dan juga ilmu yang disampaikan masih bisa sampai dengan maksimal. Langsung saja untuk itu kita mulai kajian kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin sekalian. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita persilahkan untuk menyampaikan materi di pagi hari ini Ustadz Ngatmoyono ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram. Di hari Sabtu yang lalu, pekan yang lalu, kita masih membahas kitab wudhu ya. Jadi bab wudhu. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi di sini saya mohon izin untuk share screen dulu. Nah, share screen saya apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa Ustadz, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan kita kali ini ya Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Jadi terakhir kita sudah membahas sampai dengan hadis yang ke-37 ya. Jadi hadis ke-37 di sana disebutkan apabila kita itu baru bangun ya, baru bangun dari tidur kita, itu disunnahkan kita untuk memasukkan air ya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu 3 kali. Karena kata Rasulullah SAW itu dikatakan setan ya, itu bermalam itu di lubang hidung kita. Nah, jadi di hadis yang ke-37 ya, ini kalau saya bacakan kembali supaya kita bisa ingat. Jadi di sana disebutkan wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepada beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, idza istaiqadha ahadukum min manamihi, apabila bangun salah seorang dari kalian dari tidurnya, fal yastansir salasan, maka hendaklah dia mengeluarkan air dari hidung. Jadi mengeluarkan tentu saja ya istinsyak dulu ya. Istinsyak itu artinya menghirup air ke hidung, kemudian
yastansir tadi, jadi mengeluarkannya itu 3 kali. Nah, sabda beliau disebutkan fa inna syaiton, maka sesungguhnya syaiton itu yabitu ala faishumihi. Ya, jadi setan itu bermalam pada lubang hidungnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sekarang dengan hadis yang ke-38 ya. Wa anhu, dan dari beliau juga, maksudnya dari Abu Hurairah, semoga ridho Allah kepada beliau, disebutkan idza istaiqadha ahadukum, jadi apabila telah bangun salah seorang dari kalian min naumihi, dari tidurnya, fala yaumisu, maka jangan yaumisu, dia itu mencelupkan ya, membenamkan yadahu, tangannya, fil ina, ya, dalam bejana, hatta yagsilaha, ya, sehingga dia mencucinya itu salasan 3 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya la yadri, dia tidak tahu, aina batat yadahu, aina, di mana, batat bermalam, yadahu, tangannya. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdzu muslimin, dan ini adalah lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, nah di samping tadi ya, jadi ada sunnah kita itu untuk menghirupkan air ke hidung ya kalau kita bangun tidur ya. Jadi setelah kita bangun tidur, nah, sebelum kita berwudu gitu ya. Itu yang pertama tadi ya, hadis yang ke-37 disebutkan disunnahkan kita itu untuk menghirupkan air ke hidung ya. Jadi kita hirup airnya, terus kita keluarkan itu 3 kali. Dan juga kalau kita mau beraktivitas dengan air, maka sebelum aktivitas kita dengan air ya, itu kita cuci dulu tangan kita. Jadi kita cuci tangan kita ya, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW semacam itu tadi. Jadi dicuci 3 kali baru kita boleh mencelupkan tangan kita ke dalam bejana. Nah, alasannya disebutkan fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak tahu aina batat yadahu, di mana bermalam tangannya itu. Jadi bisa jadi tangannya itu entah kemana-mana begitu ya. Jadi ke bagian-bagian tubuh kita yang najis begitu, yang kotor. Nah, kemudian kita tidak tahu. Nah, sebenarnya secara prinsip ya Rasulullah SAW pernah menyatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kita menghukumi sesuatu itu dengan yang zahir sebenarnya. Jadi kalau di luar pengetahuan kita ya sebenarnya tidak bisa dihukumi itu najis atau tidak, karena memang tidak ada faktanya yang kita amati. Itu kan aktivitas di luar kesadaran kita kan ya, dan kita tidak tahu tangan kita itu bermalam di mana, maksudnya menyentuh bagian-bagian yang mana kan kita itu di luar kesadaran kita kan ya. Nah, jadi artinya kalau kembali ke sabda Nabi tadi, nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang zahirnya saja. Sebenarnya ya kita hukumi, kalau kita tidak tahu tangan kita itu memegang apa, ya tetap saja kita hukumi tangan kita bersih sebenarnya. Nah, cuman ini ranahnya adalah ranah kehati-hatian. Nah, jadi kehati-hatian ya supaya tetap bersih air kita, ya kita gunakan hadis ini untuk berjaga-jaga saja. Jadi ini tentu saja tidak bisa dihukumi harus begitu ya. Jadi tidak wajib, tetapi disunnahkan atau disukai begitu. Jadi disukai kita mencuci tangan sebelum kita celupkan tangan kita ke dalam bejana ya. Jadi itu sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang terkait dengan sunnah-sunnah tadi ya. Jadi kalau kita runut dari depan ya, di luar aktivitas wudhu itu, yang pertama kalau kita ingat ya, yang pertama itu ada sunnah di mana kalau kita membersihkan gigi kita. Jadi menggosok gigi ya, meskipun tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW, tetapi ya alangkah baiknya kalau kita misalnya baru bangun tidur, misalnya itu kita gosok gigi lebih dulu. Nah, kemudian menaikkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, kemudian mencuci tangan tadi ya 3 kali gitu. Nah, itu diantara sunnah-sunnah di luar wudhu sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi hadis yang ke-39. Wa an Laqit bin Sabrah. Nah, jadi di sini dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, semoga ridho Allah kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, asbig, sempurnakanlah al-wudu'a wudu. Jadi asbigil wudu ya, sempurnakanlah wudu. Wa khalil, dan selah-selai. Jadi maksudnya membersihkan bagian selah gitu ya, bainal asabi, di antara jari-jari. Wa balik fil insyaq,
dan apa namanya sempurnakanlah fil insyak. Jadi insyak ya, al insyak itu artinya menaikkan air ke hidung. Illa antakuna so'iman, kecuali kalau kalian dalam keadaan so'iman, dalam keadaan saum. Akhrajahu al-arba'atu, mengeluarkan hadis ini imam yang 4. Masih ingat kan ya, imam yang 4 itu artinya imam yang 7, kecuali Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Wasohahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ke-39 ini perintah Rasulullah SAW supaya kita ini untuk menyempurnakan wudhu kita. Jadi tidak asal-asalan wudhu kita, tetapi disempurnakan. Nah, ya, jadi bagian-bagian yang harus kita basuh, ya disempurnakan basuhannya. Kemudian juga di sini wa khalil bainal asabi. Nah, jadi wa khalil itu maksudnya disuruh untuk membersihkan sela-sela bainal asabi, di antara jari-jari gitu ya. Jadi kalau ada bagian-bagian jari kita yang tidak bisa terbasuh dengan sempurna, nah itu bagian-bagian itu disempurnakan. Nanti akan datang riwayat juga kalau seandainya seseorang itu mempunyai janggut atau jenggot yang agak lebat, itu juga disuruh untuk menselah-selai. Jadi maksudnya untuk membersihkan selah-selah di antara itu tadi ya, janggut atau jenggot tadi. Itu juga disuruh untuk menyempurnakan ya. Jadi wabalik, dan sempurnakanlah fil istinsyak ya, dalam istinsyak. Jadi menaikkan air ke hidung tadi. Kecuali kalau dalam keadaan saum, dalam keadaan kita berpuasa. Nah, itu ya malah disunnahkan kalau tidak menaikkan air ke hidung. Nah, itu sebagai langkah kehati-hatian sebenarnya ya. Kehati-hatian supaya air itu tidak terminum secara tidak sengaja. Nah, jadi itu diantaranya. Nah, kemudian hadis berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wali Abi Dawuda, dan dalam riwayat Abu Dawud, fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan, idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, famat maka hendaklah kalian itu berkumur-kumur ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan bagian ayat yang sudah pernah kita baca ya, jadi itu tidak disebutkan berkumur-kumur. Nah, jadi kalau bagian ayat ini ya, itu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholat, kalau kalian itu hendak melakukan sholat ya, berdiri untuk melakukan sholat, fausilu wujuhakum. Jadi yang pertama mencuci wajah, kemudian wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofik, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, itu batasan minimal ya, batasan minimal wudu ya. Jadi tidak disebutkan tentang istinsyak, istinsar ya, itu tidak disebutkan. Jadi artinya menaikkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur tidak disebutkan, berarti itu sunnah begitu ya. Kemudian mencuci telinga juga tidak disebutkan, itu berarti sunnah begitu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi ada batasan minimal wudhu seperti yang kita sudah bahas di pekan yang lalu. Baik ya, jadi kita lanjutkan dulu. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-40, wa an Utsman, dan dari Utsman radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepada beliau. Nah, Rasulullah SAW pernah menyatakan, anan nabiyya, ya ini beliau ya yang menyatakan, anan nabiyya SAW kana yukhallilu lihyatahu. Adalah Nabi SAW itu yukhallil, jadi mensela-selai ya tadi ya, mensela-selai lihyatahu. Lihyah itu ini jenggot ya, jenggotnya fil wudu'i, dalam wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Mengeluarkan hadis ini Imam Tirmidzi, dan mensahihkannya itu Ibnu Huzaimah. Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan wudhu kita ya. Kalau kita runut tadi, kita bersihkan daerah sela-sela di antara jari-jari kita, juga untuk bersungguh-sungguh menaikkan air ke hidung tadi ya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mensela-selai kalau orang itu mempunyai jenggot ya, yang agak lebat mungkin. Jadi kalau cuma mencuci wajah kan mungkin bagian ini tidak sempurna, itu terbasuh dengan baik begitu ya. Jadi ini disela-selai. Nah, itu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-41 kita lanjutkan dulu. Di sana disebutkan wa an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid, semoga ridha Allah kepada beliau. Nah, di sana disebutkan
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata bisulusai muddin. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata, ya. Beliau mendatangkan, ya, bisulusai dengan 2/3 muddin, ya. Jadi 2/3 mud. Mud itu apa sih? Mud itu apa, ukuran volume sebenarnya, ya. Jadi kalau kita saukan ke dalam air dua tangan kita seperti ini, itu adalah ukuran satu mud, ya. Jadi satu mud itu satu apa namanya wadah, kalau dua tangan kita itu kita kumpulkan semacam ini, itu satu mud, ya. Nah di sini nggak sampai satu mud, ya, jadi 2/3 mud. Nah kalau ini kita konversikan ya mungkin kira-kira satu gelas lah, ya, satu gelas yang bukan ukuran besar, jadi satu gelas kecil gitulah, ya, satu gelas sedang. Itu kalau kita coba konversikan. Nah jadi kepada beliau itu apa namanya diberikan tadi, ya, 2/3 mud. Faja'ala, maka mulailah yadluku, beliau menggosok dzira'aihi, kedua lengannya, maksudnya berwudu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi berwudu di sini tidak harus menggunakan air yang banyak, ya. Jadi kalau di kita mungkin air nggak terlalu jadi masalah, tetapi untuk daerah-daerah tertentu air itu mungkin sulit, ya. Di zaman Rasulullah SAW yang hidup di Madinah misalnya, ya, itu mungkin air tidak semelimpah kita mungkin, ya. Nah jadi menggunakan air itu sangat efisien di sana, dan untuk berwudu itu Rasulullah SAW cukup menggunakan satu gelas, atau kalau misalnya kita gunakan satu gayung misalnya, gayung yang tidak terlalu besar, itu sebenarnya juga mencukupi begitu, ya, kalau kita menggunakan ini gitu. Ya mungkin apa namanya proses berwudunya mungkin agak lama, ya, karena mungkin kan itu jadi caranya kalau pakai gelas ya kita tuangkan sedikit, ya, sedikit air ke dalam tangan kita, kemudian kita cuci apa namanya kedua kaf kita. Masih ingat kan, ya, kaf itu dari apa namanya pergelangan tangan sampai ke ujung, ya, ujung tangan itu kita cuci begitu, ya. Nah jadi cukup sekali sebenarnya, karena ukuran wudhu itu kan paling sedikitnya sekali, ya, paling banyaknya 3 kali. Lebih dari 3 kali para ulama menghukumi itu israf, ya, jadi berlebih-lebihan. Nah jadi caranya begitu. Kemudian mencuci apa namanya lengan juga sama, ya, mencuci lengan kita tuangkan air sedikit, ya, kemudian kita apa namanya usapkan, ya, dicuci lengan ini dengan air tadi. Cukup sekali saja kalau airnya memang sedikit. Ya, jadi tidak perlu sampai 3 kali, karena batasan minimal itu sekali, maksimalnya adalah 3 kali. Nah, kemudian hadis yang ke-41 di sana disebutkan wa an Abdullah bin Zaid, ya, sama, ya. Semoga ridho Allah kepada beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi sudah ini, ya. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas, hadis yang ke-41. Nah, sekarang hadis yang ke-42. Wa anhu, dan dari beliau juga. Ya, ini sama, ya, dari Abdullah bin Zaid. Annahu, bahwasanya beliau itu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau melihat, ya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu. Beliau mengambil li udhunaihi, untuk kedua telinganya itu ma'an khilafal ma'i alladhi akhadha li rasihi. Nah, jadi di sini ada keterangan lebih detail, ya. Jadi disebutkan bahwasanya Abu Zaid tadi, ya. Jadi Ibnu Zaid maksudnya, dari Abdullah bin Zaid tadi. Nah, beliau melihat Nabi SAW itu ya'khudhu li udhunaihi, ya. Jadi beliau mengambil untuk kedua telinganya itu ma'an khilafal ma'. Jadi mengambil air selain air alladzi akhadha li ra'sihi, yang beliau jadikan untuk kepala beliau. Nah, jadi secara umum mengusap kepala itu kan sekali kan, ya. Jadi ketika kita mengusap kepala begini, maka pada saat itu dikembalikan ke depan, ya. Nah, itu simultan apa namanya si jari telunjuk kita itu mengusap, ya, mengusap bagian dalam telinga, terus jempol kita mengusap bagian apa namanya luarnya. Nah, itu di pekan yang lalu sudah kita bahas, ya, masalah itu. Nah, tetapi bisa juga kita mengambil air yang lain. Jadi air yang bukan dipakai untuk mengusap kepala. Jadi airnya beda begitu, ya. Jadi itu juga bisa dilakukan begitu, ya. Jadi untuk apa namanya membasuh telinga ini. Jadi tidak dengan menggunakan air yang sama ketika mengusap kepala. Jadi ketika mengusap kepala, ya, dari depan diusap ke belakang, kemudian ke depan lagi, itu kemudian kita apa namanya basahi tangan kita lagi, kemudian digunakan untuk mengusap bagian telinga. Nah, itu maksud dari hadis yang ke-42. Jadi Rasulullah SAW itu menggunakan untuk kedua apa telinga beliau itu dengan air yang lain gitu, ya, air yang berbeda.
dengan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Wahwa inda muslimin, dan hadis atau tema ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadhil wajhi, ya, dari riwayat yang sama ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid itu tadi, itu dengan lafaz bil lafdin, dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi, ya, dan mengusaplah beliau itu dengan kepala beliau bima'in ghaira fadli yadaihi. Ya, jadi beliau mengusap kepala beliau itu dengan air selain sisa dari kedua tangannya. Wahwal mahfud, dan hadis ini mahfud. Hadis mahfud itu artinya hadis sahih. Hadis ini kan sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi menyelisihi, ya, menyelisih hadis-hadis yang lain yang lebih lemah. Ya, jadi ini mahfud namanya. Nah, jadi hadis ini sahih. Ya, jadi sedikit berbeda lafadznya. Kalau tadi kan airnya beda digunakan untuk apa namanya, kedua telinga. Nah, di sini airnya beda, ya, tetapi yang dipakai untuk mengusap kepala. Jadi bukan air bekas dari mencuci tangan begitu. Nah, itu hadis yang sama temanya tapi sedikit berbeda ya dengan yang apa disebutkan di hadis yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan hadis mahfud tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit di sini hadis yang ke-43 ini tentang fadilah wudu, Bapak Ibu sekalian. Nah, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepada beliau, qala, ya, beliau berkata, sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi aku apa namanya mendengar, jadi harusnya sami'tu ya, bukan sami'ta. Kalau sami'ta kan engkau mendengar. Harusnya sami'tu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Nah, jadi di sini hadis ini dari Abu Hurairah ya. Semoga ridho Allah kepada beliau. Beliau mengatakan tadi ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda begini. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, mereka akan datang yaumal kiamati, pada hari kiamat, itu ghurran muhajjalin. Ghurran itu putih, ya, putih. Jadi putih, tetapi putih itu tidak semuanya, tidak semua bagian tubuhnya. Jadi putih bagian tertentu saja, itu ghurran. Muhajjalin itu cemerlang, jadi berkilauan. Jadi putih berkilauan, ya. Cuman ghurran ya. Jadi ghurran itu bagian-bagian tertentu. Itu min asaril wudu, itu disebabkan karena bekas wudu. Waman, faman, maka barang siapa yang istato'a, dia mampu minkum di antara kalian, ayutila, untuk melebarkan, ya, ayutila untuk memanjangkan, maksudnya untuk memperluas gitu ya. Ghurratahu, warna putihnya tadi, fal yaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, walafduli muslimin, dan lafaz hadis ini ada dalam apa namanya riwayat Imam Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini satu apa namanya keutamaan ya wudhu. Kan ketika kita wudhu, ya, ketika kita wudhu, itu kan tidak semua bagian tubuh kita dibasuh kan ya. Jadi yang dibasuh itu tangan, misalnya tangan jelas terbasuh tuh. Kemudian wajah dan kepala ya, kepala, wajah itu terbasuh. Kemudian kaki, ya, kaki. Nah, minimal sampai mata kaki kan. Nah, itu terbasuh air. Nah, bagian-bagian itu yang terkena air wudhu itu nanti di hari kiamat itu Allah Ta'ala jadikan bagian tubuh itu akan berwarna putih. Putih cemerlang berkilauan. Nah, dari situlah Rasulullah SAW akan tahu. Jadi Rasulullah SAW akan tahu kalau itu adalah umat beliau. Subhanallah ya. Jadi nanti kita akan dikenali oleh Nabi dengan sebab itu. Jadi itu min asaril wudhu tadi ya. Jadi dengan sebab bekas wudhu. Nah, jadi bekas wudhu itu, asar wudhu itu akan menjadikan bagian tubuh kita itu akan berkilauan nanti di akhirat, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Itu diantara fadilah wudhu ya, itu nanti begitu keadaannya. Jadi terlihat, oh ini adalah umat Muhammad SAW, wajahnya berkilauan, kemudian tangannya berkilauan. Nah, di sini disebutkan, barang siapa yang mampu di antara kalian itu untuk meluaskan ghurrat tadi ya, warna putih cemerlangnya tadi, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Jadi para ulama menyebutkan ya bagian-bagian yang bisa kita perluas begitu. Jadi disunnahkan kita juga membasuh bagian-bagian yang tidak diwajibkan. Jadi ada yang mengatakan kalau misalnya batasnya sampai siku, ya kita basuh di atas siku. Wallahu alam. Tapi ada juga yang mengartikan kalau seandainya mampu untuk mandi di setiap apa namanya hendak sholat, ya kita lakukan mandi. Maksudnya mandi wajib ya. Nah, jadi di atas itu kan mandi kan ya.
Nah, jadi di atas anggota wudhu yang dibasuh itu mandi. Wallahu alam. Tapi di sini barang siapa yang mampu untuk meluaskan tahu tadi ya, bagian cemerlangnya, makalah hendak dia lakukan. Jadi misalnya ada orang berwudhu, misalnya dia tidak cuma cukup sampai mata kaki, tapi dia basuh sampai ke apa namanya lututnya misalnya. Ya, mungkin mengamalkan hadis ini. Wallahu alam. Karena kata Nabi, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk meluaskan warna putihnya itu nanti di akhirat, maka hendaklah dia lakukan. Wallahu a'lam ya. Jadi mungkin bisa dengan cara mandi atau meluaskan daerah-daerah yang apa namanya tidak diwajibkan. Nah, jadi kalau misalkan mencuci tangan itu sampai siku, itu kemudian diluaskan di atas siku. Wallahu a'lam. Atau kalau misalkan diwajibkan itu mencuci kaki itu sampai mata kaki, kemudian dia luaskan, ya mungkin sampai lututnya. Wallahu a'lam. Tapi kata Nabi begitu, kita disuruhkan untuk meluaskan kalau seandainya ada airnya begitu. Ya, itu ada sunnah begitu. Nah, baik ya Bapak Ibu sekalian, jadi itu ya tentang keutamaan wudhu. Nah, mungkin saya tambahkan satu hadis lagi ya. Mungkin saya tambahkan satu hadis lagi. Di sini hadis yang ke-44, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah, semoga ridho Allah kepada beliau. Qalat, beliau mengatakan begini, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menakjubkan kepada beliau itu at-tayammunu, mendahulukan yang kanan. Nah, jadi menakjubkan itu maksudnya menjadikan beliau itu suka melakukannya. Nah, jadi beliau itu mengutamakan ya, mengutamakan untuk melakukan hal-hal yang baik itu dengan kanan, anggota badan yang kanan. Itu fi tanah ulihi, dalam soal tanah ulihi ya, jadi apa namanya memakai sendal ya, naklun ya, jadi di sini tanah olihi, untuk memakai sendal itu ya, sendal itu maksudnya bisa sendal, bisa sepatu gitu ya, terompah macam-macam. Nah, itu untuk mendahulukan yang kanan. Wa tarot julihi itu maksudnya bersisirnya beliau. Nah, jadi menyisir itu untuk apa namanya menyisir ke arah kanan. Jadi menyisir ke arah kanan begitu ya. Jadi beliau menyukai itu. Wa tuhurihi, dan juga dalam soal apa namanya bersucinya beliau. Wa fi sya'nihi kullihi, dan setiap urusannya beliau semuanya. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita paham bahwasanya Rasulullah SAW menyukai hal semacam itu. Jadi menakjubkan kepada beliau itu maksudnya tadi ya. Jadi yu'jibuhu, menakjubkan kepada Nabi itu maksudnya Nabi apa namanya suka melakukan itu. Jadi beliau mengutamakan untuk melakukan itu. Itu untuk mendahulukan yang kanan. Itu dalam setiap hal yang apa namanya melibatkan kanan kiri mestinya ya. Jadi misalnya masuk ke masjid ya, itu kan menggunakan kaki, maka dahulukanlah yang kanan untuk masuk ke dalam masjid. Sebaliknya kalau kita keluar dari masjid, ya dahulukan yang kiri, mestinya begitu. Apa Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan hal semacam itu. Itu maksud yu'jibuhu, menakjubkan kepada beliau itu untuk mendahulukan yang kanan dalam soal memakai baju misalnya ya. Maka gunakan, masukkan tangan kanan kita lebih dulu ke dalam baju itu, ya. Kemudian baru yang kiri. Nah, jadi ada hal-hal semacam itu yang perlu kita perhatikan. Nah, itu kalau kita gunakan, kalau kita lakukan itu mencontoh Rasulullah SAW, yaitu mudah-mudahan hal semacam itu apa namanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala dari Allah Taala karena kita meniru, mencontoh Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi itu saya kembalikan kepada Bu Wina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Atmoyono ST yang telah menyampaikan ilmunya yang insya Allah senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Oke, hadirin sekalian, mohon maaf karena memang hari ini kita semua sedang menyaksikan siaran tunda, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin diajukan tidak bisa dijawab hari ini juga. Tapi jangan sedih. Hadirin sekalian masih tetap bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan hadirin sekalian pada kolom komentar. Dan nantinya insya Allah Ustadz Atmoyono akan menjawab pertanyaan dari hadirin semuanya apakah mungkin
menjawabnya di kolom komentar juga, atau nantinya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Begitu. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk menyaksikan kajian fikih praktis. Kita akhiri kegiatan kita di pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.